Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal lagi. Saya Nisrina di sini sebagai praktisi talent mapping yang akan mendampingi begitu ya jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan ya Bunda dan terima kasih juga Bunda dan Asma atas kepercayaannya sudah mau konsultasi begitu ya bersama kami di sini. Oke, baik. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Asma. Asma sekarang kelas berapa? Terus em, apa ya? Sukanya pelajaran apa gitu? Hobinya apa aja? Gitu. Dulu silahkan. Hmm, Saya kelas 10. Terus Hmm? apa ya favorit? Apa favorit? Hmm, Apa sih? Pokoknya lebih suka yang itu daripada yang ngafalin gitu. Oke, Terus hobi baca atau nggak nonton film. oke. Hobinya baca atau nonton film. Oke. Asma boleh nggak ceritakan Asma itu orang seperti apa sih? Kelebihannya Asma apa gitu yang Asma tahu? Kelebihan. Iya, apa yang Asma tahu terkait kelebihannya Asma tuh apa? Aku tuh paling bisa tuh lagi kalau lagi ngerjain apa atau kalau lagi mempelajari apa gitu. Eh, eh, Apa ya? Nggak tahu. Belum tahu ya? Jadi, oke deh. Kalau bundanya sendiri, kalau lihat Asma, Asma itu menurut bunda orang yang seperti apa sih sepengetahuan bunda? Kalau sepengetahuan saya sih ya, Hmm. dia itu ini sih kalau dari sisi akademi itu hampir merata ya kalau nilainya. Maksudnya eh, kalau dari kan ini baru masuk SMA dan baru rapor kemarin kan baru pertama kali. Nilainya tuh ya 90-an semuanya gitu. Ketika nanti di kelas 11 diminta untuk apa namanya udah mulai pemilihan mata pelajaran kan, which is nanti itu akan berlanjut nanti ke kuliahnya kan, Ya. arahnya kan ke sana. Nah, itu jadi bingung nih. Jadi apa ininya gitu. Kalau dilihat dari akademis, so far bagus, lumayan lah ya nilainya. Nah, terus ketika ini mau ambil yang mana nih itu masih masih bingung gitu. Tapi tadi udah ini ya, dia lebih suka ngitung daripada hafalan gitu. Iya, iya. Oke, kalau dari Bunda sendiri atau Asma ya, Asma nanti ke depan emang ada cita-cita jadi apa sih gitu, atau mau masuk jurusan apa? Ada kebayang nggak? Eh, Kayak Apa? apa ya? Apa ya? Eh, mau mau ngambil apa ya? Ya, ya, ah, hidup. Kenapa? Gimana? Ya udah. Iya. Apa yang kebayang? Apa ya? Eh, Nah, Asma. Teknik Ini suara di saya putus-putus atau gimana? Apa agak jauh ya suaranya? dia nggak dalam hati kalau ngomong dia. Oh. Ayo, bilang. Masih belum kebayang juga sih. Oh, belum kebayang nggak apa-apa. Kalau belum kebayang nggak apa-apa, nggak usah apa nggak usah dijawab juga nggak apa-apa. Oke, siap. Kalau dari bundanya ada nggak harapan misalkan Asma kayaknya bagusnya masuk jurusan ini atau nanti kamu kerjanya jadi ini ada nggak bunda? Kalau dari saya sih, eee, enggak sih, enggak spesifik harus ini gitu. Enggak enggak harus. Oke, jadi Cuman heeh.
di ini aja, sesuai passion dia. Karena kalau jurusan atau nanti ketika di kuliah itu kan nanti efeknya ke ini ya, pengen jadi apa gitu kan. Mm-mm. Ya itu makanya harus sesuai passion. Nah, sekarang tuh challenge-nya adalah ketika ditanya, nggak tahu, masih belum belum kepikiran. Nah, gitu tuh. Saya juga jadinya apa gitu. Kan Hmm. dia yang ini. Iya ya, memang kadang-kadang anak-anak tuh bingung ya, Bunda, apa untuk Hmm. melihat dirinya sendiri itu sebenarnya bagus di mana. Terkadang kayak semuanya suka gitu, jadi bingung maunya masuk jurusan apa. Atau kayaknya semua kerasa biasa-biasa aja deh. Dibilang suka banget enggak, dibilang nggak suka juga enggak. Jadi akhirnya juga bingung juga tuh mau pilih Hmm. em, jurusannya apa nanti atau karirnya apa kayak gitu. Nah, biasanya Iya. buat yang masih bingung-bingung eh, lebih dibanyakin ini aja Bunda kayak pengetahuan-pengetahuannya. Kayak misalnya tadi Asma suka ngitung-ngitung ya udah banyakin tuh kegiatan-kegiatan yang terkait itu kayak gitu. Terus sama misalkan diajak lihat em, apa jurusan-jurusan gitu nanti akan belajar apa ya di jurusan-jurusan itu gitu ya kayak lihat kira-kira silabusnya eh, bakal bakal mata kuliahnya bakal apa aja gitu nanti di perkuliahan itu Hmm. Hmm. dan aktivitasnya apa ya itu sih biasanya kurang informasi aja di situ sih Bunda kayak gitu. Oke, kalau gitu siap. Ini Bunda sekarang tinggalnya domisilinya di mana? Saya di Depok. Di Depok. Oke, Hmm. baik. Iya, akses informasi sudah lebih banyak lah ya, Bunda ya. Hmm. Hmm. Oke, kita lihat di hasil yang kemarin ya. Saya buka dulu di sini. Nah, gitu. Jadi untuk talent mapping itu sebenarnya salah satu tools begitu ya, Bunda ya, yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana sih seseorang itu potensinya gitu ya, bagaimana seseorang itu punya pola gitu dalam dirinya yang sebenarnya sudah terlihat Bunda dari kecil. Jadi Asma ini sebenarnya udah kelihatan nih dari kecilnya seperti apa kayak gitu ya. Nanti kita bisa flashback lagi ke belakang gitu ya. Nah, pola apa yang mau kita lihat itu adalah pola merasa, pola dalam berpikir, pola dalam bertindak, kayak gitu. Dan pola ini itu pola yang alami, Bunda, pola yang alami bawaan lahir, kayak gitu. Nah, oke, di sini itu ada urutan bakat kan ya. Urutan bakat 1 sampai 34. Nah, ini nomor 1 itu adalah yang paling cepat muncul, yang paling duluan gitu ya. Nah, nomor 34 ini berarti yang paling lemah gitu, Bunda. Nah, gitu ya, Asma ya. Nah, kita bahasnya tuh 14 besar. Karena apa? Karena 1 sampai 7 ini adalah bakat dominan. 8 sampai 14-nya ini adalah bakat pendukung. Begitu. Nah, Oke. jadi kita lihat di sini 1 sampai 14 itu apalagi terutama yang ada warna merahnya ini ya berarti ini sangat kuat gitu. Kita ambil 14 besar yang mana ini tuh sebenarnya ketika disalurkan ini timbul kepuasan gitu. Kalau ini disalurkan tuh timbul kepuasan. Nah, sedangkan yang lemah-lemah ini terutama yang warnanya hijau-hijau ini berarti dari 30 sampai 34 sebenarnya kita bilangnya biasanya bukan kelemahan ya, keterbatasan gitu ya. Karena apa? Karena setiap kita kan punya hal-hal yang membatasi diri kita ya. Nah, yang ini 30 sampai 34 begitu. Nanti kita akan fokus di bahas yang kekuatannya. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1 ada intellection. Oke, berarti Asma ini orangnya tuh senang berpikir mendalam. Kalau memahami sebuah konsep biasanya sampai benar-benar paham banget. Ini tuh maksudnya apa ya konsep ini artinya kayak gitu lah. Asma suka gitu nggak? Ya sih. Gitu ya. Biasanya orang-orang intellection itu kelihatannya tuh lebih suka sendirian gitu. Itu nggak Asma? Bunda kayak gitu nggak Asmanya? Iya kayaknya. Iya, lebih suka sendiri merenung gitu kan gimana? Apa? Ya. Gitu ya.
Ya, jadi biasanya Asma kalau misalkan memahami sebuah konsep karena secara mendalam, jadi bisa diandalkan sama orang-orang sekitarnya nih. Kalau misalkan nggak ngerti sesuatu nih mereka biasanya nanya Asma nih, Asma kamu ngerti nggak ini? Nah Asma tuh karena seneng gitu ya untuk bisa sampai paham mendalam, akhirnya bisa gitu untuk bisa memberikan apa ya pemahaman ke orang lain kayak gitu. Nah, apalagi ini ada analytical. Lompat dulu ya ke analytical. Analytical juga berpikirnya mendalam, tapi biasanya itu senangnya mainan data, mainan fakta gitu ya. Jadi biasanya butuh data-data atau fakta-fakta untuk memutuskan sesuatu. Senang Hmm, berpikir kritis, biasanya kritis, banyak tanya gitu nggak Asma? kadang sih, terkadang. Yes. Iya, tinggal dilatih aja ya. Maksudnya kayak mungkin akhirnya ditanyakan atau enggak itu tergantung dari mungkin kayak aku nyaman gak sih sama orang itu buat nanya gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya Asma itu kalau lagi lihat-lihat data gitu ya, itu tuh ngerti data itu maksudnya apa kayak gitu loh. Kayak lihat tabel gitu. Oh ini tabel Hmm, ini maksudnya kayak gini 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 kayak gitu loh Asma. iya. Nah gitu kayak ada grafik gitu. Biasanya lebih suka dengan kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini ada restoratif nih. Restoratif itu senang memperbaiki sesuatu. Biasanya Asma suka memperbaiki apa ya? Stop. Udah. Ada nggak barang atau mungkin misalkan ikut organisasi apa, terus kayak ada aturan-aturan yang pengen diperbaiki sama Asma atau apa? Biasanya suka memperbaiki apa? Jarang sih, kadang-kadang aja sih. Apa? Aturan. Ke aturan atau bisa juga kayak ke hubungan misalkan kayak ada Asma lagi berkonflik dengan siapa terus pengen buru-buru selesai kayak gitu Oh iya sih itu juga biasanya. iya restoratif bisa ke sana juga atau gini misalkan ada temen yang curhat sama Asma kondisinya lagi nggak baik-baik aja sama Asma tuh ditemenin dia dari yang tadinya nggak baik-baik aja sampai sampai lebih baik kayak gitulah kondisi Eh, ada nggak yang kayak gitu iya sih. ah Kadang nah, juga. itu kayak gitu juga ya. Jadi bisa menemani proses perbaikan atau penyembuhan seseorang gitu bahkan ya. Hmm. Nah, gitu. Nah, dalam prosesnya itu Asma tuh bisa analisa, ini kira-kira biar orang ini lebih baik gitu ya. Biar orang ini bisa sembuh, apa aja ya yang harus dilakukan kayak gitu lah. Jadi dengan analisa yang dibuat sama Asma. Gitu. Terus di sini ada futuristik nih. Biasanya senang bermimpi. Biasanya Asma, Asma suka nggak kayak membayangkan masa depan? Ya, lumayan. Gitu ya. Suka membayangkan masa depan. Biasanya suka bikin perencanaan kayak gitu. Hmm. Oke, kita ke sini ada competition. Asma berarti suka unggul. Biasanya senang kalau jadi nomor satu kayak gitu nggak? Ya. Iya. Nah, biasanya kita cari nih di mana letak Asma tuh suka apa sama pelajaran apa. Misalkan tadi Asma bilang aku suka hitung-hitungan. Ya udah maka Asma ikut aja apa entah lomba-lomba atau apapun lah yang mana Asma itu bisa unggul di situ kayak gitu ya. Hmm. Ya. Bukan di pelajaran-pelajaran yang Asma tuh nggak suka kayak gitu atau lemahnya di situ. Nah, oke. Nah, di sini ada input. Input itu senang mengumpulkan sesuatu. Asma suka ngumpulin apa? Boleh. Koleksi-koleksi barang, informasi, atau apa. Faksi buku sih kan. Oke, koleksi buku, ya itu bisa termasuk juga ya. Jadi suka mengumpulkan sesuatu gitu ya. Nah, yang dikumpulkan itu nanti di pikir Asma ini bakal eh, digunakan nanti di waktu yang lain kayak gitu loh. Hmm. Seperti itu. Kemudian di sini ada connectedness. Connectedness itu senang menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Jadi kayak Enggak. misalkan
kejadian. Misalkan aku dapat nilai bagus, ah, kenapa ya? Oh tadi aku ngasih uang ke pengemis misalkan kayak gitu. Itu kan gak nyambung ya. Nilai bagus ya karena Asma belajar kayak gitu kan. Nah tapi kayak dihubung-hubungkan gitu sama Asma. Asma biasanya jadi merasa bahwa segala sesuatu tuh terjadi bukan tiba-tiba pasti ada hikmahnya kayak gitu ya. Hmm. Ya. Nah kayak gitu. Terus di sini ada responsibility. Biasanya kebutuhan Asma adalah diberikan tanggung jawab. Kalau sudah dikasih tanggung jawab, pasti Asma tuh menuntaskannya sampai selesai gitu ya. Hmm. Ya, Oke. Nah, dituntaskannya juga pengennya tuh yang bagus, yang sampai bagus. Karena ada maximizer. Aku pengen hasilnya tuh maksimal, kayak gitu ya. iya. Yang perfect gitu. Dan kalau bisa tuh unggul. Lebih bagus daripada yang lain, kayak gitu. Hmm. Ah, gitu ya. Terus di sini ada harmoni. Harmoni itu senang berada di lingkungan yang harmonis, rukun, damai, kayak gitu ya. Iya, Oke, apalagi di sini ada empati. Empati itu bisa merasakan perasaan orang lain yang ada di sekelilingnya. Asma bisa nggak kayak ngerasa, oh orang itu lagi sedih, lagi seneng, kerasa nggak? kadang kerasa sih. Kerasa ya, suka banyak yang curhat nggak sama Asma? Hah? Lumayan. Gitu. Nah, ini biasanya orang empatinya kuat ini bisa dijadikan tempat curhat nih sama orang sekitarnya, gitu. Nah, kemudian di sini ada arranger. Arranger itu bisa mengelompokkan atau mengorganisir barang ataupun orang. Jadi kalau barang itu kayak misalkan ada buku nih kan tadi Asma suka ngumpulin buku. Bukunya tuh disusun, misalkan disusun berdasarkan apa kayak gitu loh. Berdasarkan misalkan warnanya gitu. Ini buku-buku yang warna-warna biru-biru misalkan kumpulin. Atau ini buku-buku yang terkait pelajaran sekolah kumpulin, disatuin. Ini buku-buku novel, ini buku-buku apa kayak gitu lah. Itu arranger Hmm. gitu. Atau organisir orang. Jadi kayak misal Kayaknya lebih ke situ orang deh daripada ke barang. oke. Jadi kalau ke orang itu kayak suka bagi-bagi tugas nih ke orang-orang kayak gitu loh. Atur ya. Iya. Lebih fleksibel biasanya kalau orang manajer tuh fleksibel gitu Bun. Jadi kayak misalkan, oh ternyata si orang A nggak bisa ngerjain kerjaannya karena lagi sakit misalkan atau apa. Asma tuh udah kebayang, oke si A nggak bisa ngerjain kerjaannya, jadi kerjanya harus dilemparin ke siapa ya? Kayak gitu loh Bun. Jadi Iya, langsung iya. cepet gitu geraknya. Nah, kalau yang arranger yang nggak kuat tuh kayak jadi bingung. Ini ya nggak ada dia, terus siapa ya kayak gitu loh Bun. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi biasanya orang ranger tuh bagus kayak kalau misalnya ya Bun, kalau misalkan lagi ada acara di sekolah, terus ada event kayak gitu ya, terus kayak bantu bikinin rundownnya gitu, rundown acaranya, terus ngatur-ngatur si orang-orangnya kayak gitu. Seperti itu ya Asma ya. Asma pernah nggak kayak gitu? Pernah kok. Pernah. Nah, oke. Kan udah terasa di situ ya. Terus, tapi ngatur-ngaturnya juga, Bun, Asma bakal menyesuaikan dengan kayak kondisi orang itu lagi gimana sih perasaannya, karena ada empati kuat kan. Mhm. Kayak gitu, oke nih kalau dikasih tugasnya banyak, misalkan. Oh ini kayaknya agak-agak moodnya lagi kurang bagus nih. Kayaknya tugasnya eh, aku nggak tanyain dulu deh ke dia hari ini, misalkan kayak gitu. Terus di sini ada learner. Learner itu senang belajar apapun bidangnya, senang proses belajar. Mungkin jadi kayak tadi Asma bilang, aku tuh bingung nanti gimana ya, apa kebayangnya ke depan mau ambil jurusan apa. Mungkin salah satunya karena aku tuh senang belajar apapun kayak gitu, Bun. Iya. Jadi tadi kan sini ada input ya. Kayaknya aku suka ngumpulin buku deh. Nah, buku yang dikumpulin terus dipelajarin ini ada learner kayak gitu. Oke. Nah, ini empati tadi udah. Terus ada konteks. Konteks itu senang melihat masa lalu. Kalau futuristik kan tadi ke depan ya, mimpi. Mhm. Kalau konteks itu lihat masa lalu. Jadi biasanya suka mencari informasi di masa lalu. Terus nanti informasi-informasi itu tuh setelah dikumpulkan, oh dijadikan pelajaran gitu Bun buat sekarang ini.
harus ngelakuin apa ya, atau ke depan harus ngelakuin apa ya, kayak gitu. Biasanya orang konteks itu bagus kayak belajar sejarah gitu, tapi nggak Hmm. mesti sejarah sejarah pelajaran yang ada di sekolah ya. Kayak misalkan aku suka hitung-hitungan, misalkan fisika, oke, belajar tentang sejarahnya ilmu atau konsepnya apa gitu Bun. Jadi kayak pengen flashback lagi ke belakang, kenapa ya ada rumus ini, misalkan kayak gitu Bun. Kayak gitu. Biasanya bagus buat evaluasi juga. Jadi karena di sini ada konteks kan, kayak lihat masa lalu, habis itu dari informasi-informasi itu terus kayak dievaluasi lagi nih yang salahnya apa, kayak gitu. Karena ada analytical kan ya, berpikirnya tuh kritis. Jadi setiap tahapan-tahapan itu yang salahnya di mana, yang harus diperbaikinya di mana gitu. Bagus juga biasanya buat review, kayak review apa yang udah dibaca, apa yang udah ditonton. Biasanya kalau suruh ceritain lagi bisa detail gitu. Hmm. Gitu. Itu nggak ngerasanya. Biasanya bagus tuh kalau suruh ceritain lagi apapun yang udah lewat itu, baik yang terjadi di dirinya sendiri atau mungkin bacaan-bacaan buku yang udah dibaca atau film gitu, suruh ceritain lagi biasanya bisa gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dari Asma atau Bunda? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Nah, coba kalau kita lihat di sini. Tadi Hmm. yang 34 tema bakat tadi di atas itu kita kelompokkan. Jadi kita fokusnya di kekuatannya. Em, di sini ada thinking, striving, relating, influencing. Thinking itu senang berpikir gitu ya. Striving itu tekun. Relating ini perlu ketemu orang untuk kerjasama. Influencing ketemu orang untuk memberikan pengaruh. Nah, kita lihat di sini kan ada warna merah ya. Ada warna Hmm. kuning. Tuh. Nah, warna merah itu urutan 1 sampai 7, kuning itu 8 sampai 14. Kita lihat warna merah dan kuningnya Asma itu banyaknya di mana? Nah, kan banyaknya di sini ya, Bun. Hmm. Banyaknya tuh Asma tuh pemikir banget orangnya gitu kan ya. Nah, sebenarnya di strivingnya juga kuat kan ya. Di sini ada merah, kuning 2 gitu. Terus ini juga ada ya. Nah, jadi orangnya sangat pemikir kayak gitu ya. Nanti nextnya ini kalau yang ada di bayangan saya tuh kayak jadi seorang peneliti gitu, Bun. Nah, kalau Asma sendiri tadi lebih suka hitung-hitungan gitu ya, tapi lebih suka kayak pelajaran sains atau sosial. Science. Sains ya, oke. Nah, jadi yang ada di bayangan saya tuh kayak gitu, Bun. Jadi ya antara kayak misalkan em, sains teknik itu tuh masih masuk gitu nextnya buat nanti ngambil penjurusan kayak gitu di perkuliahan. Dari sekarang berarti ngambilnya ya eh, pelajaran-pelajaran sains yang mendukung itu, begitu ya Asma ya, Hmm. kayak gitu. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Asma, dari Asma dari Bunda. Belum. Oke, nah itu kan tadi yang bakat-bakat itu sifat-sifat ya, kayak sifatnya Asma itu seperti apa sih? Oh, Asma itu senang berpikir kritis gitu ya, tadi membayangkan masa depan gitu ya, senang unggul gitu, peka perasaannya. Kita mau lihat dalam keseharian, dalam aktivitas, Asma itu potensinya ada di mana aja gitu ya, ini bentuknya aktivitas gitu ya. Nah, ini ada 14 potensi kekuatan yang kalau diasah akan jadi kekuatannya Asma. Nah, ini sebenarnya itu data pendukung aja ya Bunda untuk tadi yang kita bahas di awal. Yang di awal tadi datanya sebenarnya udah cukup kayak ngelihat, oh kayak Asma orangnya pemikir kayak gitu ya. Bagus nih kalau di sini gitu. Nah, kita buat lihat di sini tuh buat data tambahan gitu. Nah, di sini ini ada 14. Ini ringkasan dari halaman selanjutnya. Jadi nanti saya mau langsung ke halaman selanjutnya aja karena bisa jadi ada lebih dari 14 kekuatannya Asma. Nah, ini ada namanya Strength Cluster Map.
Ada 114 aktivitas. Ini ada, kita bagi dalam 8 klaster gitu. Yang bagian atas ini bagian yang NHS ini aktivitas yang ketemu orang. Yang bagian bawah ini yang tidak ketemu orang gitu ya. Nah, terus di sini ada kotak luar kotak dalam. Kita lihat misalnya di bagian analyzing, iya, analisa ya. Nah, ini ada kotak luar PSS, kotak dalamnya PSP. Kotak luar PSS Personal Strength Statement, PSP Personal Strength Potensial. Nah, kotak keluar itu, PSS itu adalah minat atau pernyataan. Sedangkan kotak dalam itu potensinya. Nah, kita mau lihat dari sini tuh kesesuaian antara minat sama potensinya gimana. Kalau ini kan analisa nih. Asma ternyata minatnya itu warna putih. Jadi minatnya biasa aja. Padahal potensi Mm-mm. besar gitu ya Asma ya. Mm. Kayak programming nih. Oh, minatnya biasa aja. Padahal potensinya besar di sini merah warnanya gitu ya. Berarti yang harus dieksplor di situ ya? Iya, Atau gimana? iya. Jadi yang dieksplor itu adalah yang kita lihat PSP-nya yang warna merah dan kuning, Bun. Kayak program Hmm. coba gitu. Tapi kalau misalnya ternyata gini, Bun, misalnya kayak ini warnanya abu-abu, ya udahlah nggak usah aja misalkan gitu. Nggak usah dieksplor aja karena ini kan udah lemah gitu. Nah, kalau Mm-mm. misalnya ternyata minatnya ada gitu ya, misalkan kayak aku nge-guide orang, motivasi orang gitu. Minatnya ada nih misalkan atau aku pengen coba, nggak apa-apa Bun, dicoba aja. Jadi Hmm. em, kita tuh sebagai informasi aja oke kuatnya di sini. Tapi kalau misalkan ternyata pengen coba di luar dari aktivitas yang kotak dalamnya nggak merah dan kuning gitu ya, ya nggak apa-apa kalau emang mau coba itu gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kita udah punya panduan nih. Oke, ini kuatnya di sini, sini, sini. Jadi kalau misalkan ternyata, oh, Asma pengen coba di bagian motivating, guiding, atau brokering, atau apa gitu. Terus ternyata waktu dicoba, ternyata lelah gitu. Oh iya, pantesan lelah. Kan ininya lemah, kan abu-abu kotak dalamnya gitu loh, Bun. Iya, iya, iya. Ya, kayak gitu. Nah, kan kita bisa lihat di sini. Nih, kalau yang TR itu otak kiri, Bun. Thinking reasoning. Yang GI ini generating idea, otak kanan. Ini merah kuning kan banyak di sini ya, Bun. Otak kiri, Mm-mm. otak kanan kan. Jadi menjelaskan apa yang tadi kita udah bahas di atas tuh, Bun. Yang tadi di sebelumnya. Bahwa ya memang Asma ini orangnya pemikir kayak gitu. Nah, pemikirnya itu mesti gimana sih aktivitasnya apa aja? Oke, ini kayak gini, analyzing, programming, estimating gitu. Ada designing, creating, dan lain-lain kayak gitu. Ini ada di sini. Kayak gitu. Nah, terus kita lihat kalau di bagian ini ada bagian ini elementary terkait administrasi dan bahasa. Begitu ya, Bun. Nah, ini juga masih oke nih, masih kuning-kuning gitu kan ya, masih putih-putih kuning gitu. Ini masih bisa. Kayak misalnya ini interpreting sampai translating. Ini biasanya kerjaannya orang-orang interpreter. Nah, menerjemahkan sesuatu ke sesuatu yang lain ya. Jadi bisa bahasa, bisa data. Misalkan kayak ada tabel gitu ya, atau grafik. Saya nggak ngerti gitu tuh grafiknya ngomongin apa. Asma tuh ngerti. Nah, nanti Asma bisa jelasin ke aku dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti kayak gitu. Oke. Itu interpreting itu bisa kayak interpretasi data gitu. Nah, kayak gitu. Ini compliancing sampai typewriting ini kerjaan orang-orang administrasi. Jadi kalau disuruh ngerjain administrasi, misalkan yang butuh administrasi, tapi bukan pekerjaan yang utama ya, Bun. Maksudnya kayak ada hal-hal yang butuh ngerapihin berkas atau apa, ini masih bisa oke dilakukan kayak gitu. Atau ini conceptualizing sampai writing itu kayak kerjaan orang-orang jurnalis, kayak disuruh ngumpulin informasi terus ditulisin lagi kayak gitu. Seperti Mm. itu. Kalau TE ini technical, biasanya aktivitas-aktivitas yang butuh hati-hati, butuh teliti, butuh prosedur di sini, kayak gitu. Ini nggak terlalu yang
kuat juga, tapi masih ada beberapa yang putih-putih, berarti masih bisa dikerjakan. Yang sebenarnya yang abu-abu dan hitam juga masih bisa dikerjakan, cuma bukan intens gitu Bun, jadi kayak sesekali aja masih oke. Tapi kalau harus terus rutin itu nguras energi. Nggak optimal ya. Mhm. Iya, kayak gitu. Nggak optimal, iya. Dan kita akhirnya jadi kayak lupa kelebihannya apa. Mhm. Terus kalau yang bagian atas kan yang bagian ketemu orang ya Bun, NHS. Networking, Headman, Servicing. Nah, di sini lebih banyaknya di sini nih, di daerah S nih. Ada ini nih dua merah. Di sini juga ada sih yang bagian. Nah, H ini di bagian H ada cooperating sampai coordinating. Ini muncul karena tadi Asma tuh punya arranger. Jadi suka Hmm. koordinasiin orang-orang kayak gitu. Nah, ini makanya muncul di sini nih kuning-kuning. Ini merah-merah muncul karena tadi Asma punya empati kuat. Jadi peka perasaannya. Jadi kayak tugas-tugas kayak konseling, kayak gitu ini oke, kayak gitu. Gitu. Jadi kayak misalkan tadi ya, kalau kayak tadi sains teknik itu masih oke, kayak gitu Bun. Em, Kalaupun ngambil psikologi juga masih oke, tapi kayak psikologi itu psikologi yang klinis gitu, bisa bantu buat diagnosa gitu. Apalagi kan Asma peka perasaannya, itu juga masih nyambung kalau Asma pengen kayak gitu Bun. Gitu, itu nanti ke depannya kalau bicara jurusan. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyain dulu Bun? Kalau ngelihat di sini kan ada yang kotak luarnya itu warna kuning gitu ya. Berarti Mm-mm. itu minatnya dia, Iya, minat misal, yang agak mm, gede, agak besar itu di situ yang kuning-kuning itu. iya, misalkan kayak ini informing. Informing di sini PSS-nya kuning. Ini Mhm. minatnya besar, tapi potensinya biasa aja. Mmm. Tuh, jadi ya masih oke lah kalau misalkan memang mau dilakukan kayak gitu, Bun. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kotak luarnya masih putih nih, berarti kan minatnya biasa aja. Tapi kotak dalamnya tuh merah atau kuning kayak gini, merah kan, Bun. Atau kayak Mhm. gini, ini putih ketemu kuning. Berarti itu biasanya masih harus dieksplor aja dengan banyakin pengalaman kayak gitu. Atau sebenarnya udah ada pengalamannya, tapi hanya merasa aja, merasa dirinya kayaknya aku minatnya biasa aja deh. Kayak gitu, Bun. Mhm. Tapi padahal sebenarnya kalau dia terjun ke situ bisa gitu ya, Iya, bisa dan yang banget. satunya merah atau kuning. Gitu, dan tapi ini wajar kok Bun kalau misalkan ada kotak keluar yang masih kurang sesuai sama kotak dalam, apalagi masih SMA, karena memang ada keterbatasan aktivitas kali ya, karena kan banyak beban akademik juga kan ya, itu biasanya. Oke. Gini gini Gimana? nih kalau misalnya nih, misalnya 2 tahun ke depan mau tes lagi, ini ada potensi berubah atau enggak sih kalau kayak gini nih? Kemungkinan enggak ya Bun, karena kan yang kita ukur ini adalah em, bawaan ya, bawaan lahir. Mmm. Kemarin juga waktu dites kan sebenarnya kita tuh lagi nge-recall em, asma itu sebenarnya sehari-harinya seperti apa gitu kan ya Bun. Karena kan Mhm. pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan sederhana dalam menanyakan keseharian gitu kan terkait keseharian kan ya. Nah, ketika di-recall lagi kan berarti yang kepanggil itu kan adalah pola-pola apa sih sebenarnya yang biasanya saya tuh sukai, yang saya tuh alami kayak gitu. Nah, kalaupun ada perubahan, biasanya bisa jadi karena ada beberapa sebab ya, kayak waktu ngerjain soal, ini saya kurang paham nih, soalnya ini kayak gimana. Atau saya Mhm. masih mem- mengartikan diri saya tuh bukan seperti apa yang saya sebenarnya, misalkan kayak gini, Bun. Em, jadi, misalnya ada anak yang communication-nya sebenarnya kuat, misalnya ya, atau ya coba kita ke atas lagi ya, Bun. Eh, misal. Oke. Nah, ini kan kalau asma kan analytical-nya misalkan kuat ya, Bun ya. Nah, misalnya nanti, misalkan nanti ternyata lemah gitu.
kok bisa sih jadi lemah, misalkan gitu, kok berubah sih? Oh bisa jadi dalam waktu sekian tahun, ketika dites lagi, itu ada waktu-waktu di mana Asma itu nanya ke orang, terus kayak orang tuh orang tuh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu, Bun. Hmm. Nah, jadi kayak Asma merasa bahwa aku nggak mau punya ini kayak gitu. Dan aku nggak Oh. kayak gitu. Itu bisa jadi karena itu. Jadi kayak ada hal yang tidak diberikan ruang. Akhirnya jadi nggak ngerti dirinya tuh sebenarnya seperti apa. Nah, ketika itu akhirnya bisa jadi memang terjadi perubahan itu seperti itu. Kayak gitu aja sih Bun. Tapi pada dasarnya sebenarnya persebarannya sama aja. Kayak contohnya saya dulu saya waktu masuk kuliah sebenarnya sempat asesmen ini. Terus asesmen lagi setelah 7 tahun kemudian, itu kan 7 tahun udah lama ya Bun. Eh itu Mm-mm. sama kok persebarannya di thinking relating Oh, kayak gitu, nggak akan jauh beda kayak gitu. Sebenarnya kayak oke. sepakat itu udah cukup gitu Bun. Mm-mm. Kalau berubah-berubah, kitanya jadi bingung. Ini anak harus di Iya. ya, gitu kan? Mm-mm. Kayak gitu. Berarti kalau si ini asma ke thinking aja ya yang ini ya. Iya ya, ke thinking di sini sebenarnya Asma itu kan punya kepekaan yang kuat juga ya Bun. Jadi bisa dipakai dan influencingnya juga ada, walaupun influencingnya bukan tipe yang kayak apa banyak ngomong gitu ya, atau Mm-mm. ngatur-ngatur banget gitu enggak. Tapi lebih ke kayak dari karyanya gitu. Aku punya Mm-mm. karya yang bisa dilihat orang bagus dan unggul, terus orang jadi lihat lebih ke sana. Nah, sebenarnya bisa, ini kan ke thinking banget ya, jadi bisa kayak karya yang saya bilang kayak science teknik, eh, nanti ke depannya karena kepekaan yang tinggi ini, akhirnya jadi bisa lebih ngerti sama timnya, misalkan gitu lah, Bun. Ngerti sama timnya, ngatur-ngatur timnya gimana, karena tadi ada ranger juga. Terus ngerti misalkan timnya yang lagi kondisinya seperti apa gitu. Atau bisa juga sekalian misalkan ngambil yang sosial kayak gitu. Karena peka, misalkan kayak tadi saya bilang, oh ngambil psikologi kalau misalkan tertarik bisa tuh gitu. Nah, karena suka mikir, nah biasanya orang psikologi klinis nih butuh banget orang-orang yang eh, apa bisa memahami sesuatu tuh secara mendalam karena mereka biasanya diagnosa kayak dokter kan, Bun. Mm-mm. Kayak gitu. Tapi kalau itu tapi itu juga kalau tertarik. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya pernah nemuin orang informatika, dia programmer, ya pemikir banget kayak gini juga. Tapi ya peka perasaannya gitu, Bun. Jadi dia tuh suka apa selain selain jadi programmer di timnya tuh dia suka kayak bikin pelatihannya, ngajarin timnya kalau ada yang nggak ngerti, ngerangkul Mm. timnya kayak gitu, Bun. Kebayangnya tuh. Oke, oke. Nah, kayak gitu modelan Asma tuh kayak gitu. Kalau memang kayak di seputaran sains teknik kayak gitu. Seperti itu. Kemudian ada di sini yang terakhir ada strength typology. Nah, ini ada 30 tipe peran. Nah, kita lihat aja 5 yang poinnya paling besar. Itu akan jadi personal branding. Kayak personal branding itu cara mudah kita menjelaskan Asma itu orang seperti apa sih. Kalau tadi lengkapnya kayak gimana tuh yang tadi yang sebelumnya Bun. Yang di 34 tema bakat. Nah, Mm-mm. nah, ini ada analis, ada visionary, restorer, synthesizer, explorer. Oke, analis, restorer, synthesizer, explorer itu otak kiri Bun. Analis kan tadi muncul karena ada analytical, Iya. kritis butuh data. Restorer ini karena ada restoratif, senang memperbaiki sesuatu. Tapi kalau memperbaiki sesuatu kan biasanya butuh analisa juga kan ya Bun, butuh data-data gitu. Nah, ada synthesizer. Nah, synthesizer ini otak kanan. Jadi biasanya lebih ke mengembangkan ide-ide gitu Bun yang udah ada. Kayak mengkombinasikan ide-ide yang udah ada kayak gitu. Nah, tapi tetap ini biasanya butuh kemampuan analisa juga.
Nah, kalau explorer kayak orang peneliti, kayak seorang peneliti, Bun. Kayak gitu. Jadi ada data, nanti kemudian ada data yang kurang, misalkan diambil lagi data-data yang baru seperti apa, kemudian diteliti lagi, kayak gitu. Jadi ini ada tiga yang otak kiri, kemudian yang otak kanan ini yang visionary dan synthesizer. Visionary tadi muncul karena ada futuristik, dan Asma suka membayangkan masa depan, kayak gitu. Kayak gitu, Bukan Bu. di sini ya? Gimana sampai sini dari Bunda dan dari Asma? Jaringannya. Gimana? Gimana, Bun? Enggak, tadi kayaknya jaringannya ini deh, Nge-freeze ya tadi ya? nge-freeze. Oh, oke, tadi sampai mana? Sampai apa tadi? Explorer. Explorer, oke. Yang Explorer ini kan seperti seorang peneliti, Bun. Jadi kayak misalkan nanti ada kegiatan-kegiatan di sekolahnya Asma, misalkan kayak bikin karya ilmiah atau apa, tuh ikutin yang kayak gitu biasanya tuh, Bun. Orang-orang Hmm. Explorer tuh. Gitu. Terus yang ini kan tadi ada, ini kan ada 5 personal brandingnya. Tiga Mm-mm. dan 5 itu otak kiri. Sedangkan dua ini otak kanan, visionary sama synthesizer. Kalau visionary kan muncul karena ada futuristik tadi sedang membayangkan masa depan. Mm-mm. Synthesizer ya ini menggabungkan ide-ide kayak gitu. Seperti itu. Bagaimana Bun sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup kayaknya di sini. Oke, baik. Nah, mungkin kalau dari saya tuh terakhir ya Bun ya, kalau misalnya sekarang Asma misalkan nggak belum kebayang gitu ya nanti jurusannya apa kayak gitu ya di kuliahan. Kan sekarang kelas 10 ya. Ya udah sekarang kita lihat minatnya Asma tuh untuk mempelajari apa sekarang. Minatnya tuh yang paling besar untuk aku tuh paling senang belajar ini, belajar itu. Ya udah jalan aja sambil dipantau gitu, dilihat dari hasil yang tadi kita sudah bahas gitu. Itu semakin kelihatan kok gitu ya Bun ya. Oke, oke. Gitu deh. Baik, cukup Bun. Asma, ada yang mau ditanyakan? Enggak, tambah bingung atau Aku enggak? bingung. Enggak sih. Nggak bingung. Asma memang itu mau ngambil apa? Mau mengambil peminatan apa? Kalau di sekolahnya itu ada beberapa pilihan ya, yang buat kelas 11 tuh. Ada teknik, teknik itu ya mata pelajarannya fisika, kimia, yang kayak gitu. Terus ada kesehatan, kesehatan itu ada biologinya, kalau yang teknik gak ada gitu. Hmm. Terus apalagi ya? Bisnis, bisnis itu yang ekonomi kayak gitu. Terus ada satu lagi soshum. Oh, oke 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 oke. Ya, Dan kalau dari ini sih nggak tahu deh, kayaknya lebih ke teknik ya. Nggak tahu milih itu karena menghindari biologi atau apa. biologinya nggak suka ya? Kenapa? Biologi Ah, katanya relatif banyak hafalan ya. oke, nggak Gitu. suka ya, ya hafalannya. Hmm, jadi Iya, ke situ. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, kayaknya memang cocok ke itu ya, pilihan yang teknik itu ya. iya, iya. Sains teknik ini masuk banget sih, Bun. Kayak gitu. Sains teknik. Ya, nanti kita bicaranya kayak tekniknya nanti teknik apa gitu ya nanti kan apalagi Nah, bagi iya itu kan nanti ke kuliahnya lebih ke situ kan. bisa sebenarnya spesifik tekniknya teknik apa itu nanti balik lagi ke peminatnya. Misalkan kayak gini Bun, kayak teknik mesin sama teknik penerbangan itu tuh sama butuh-butuh butuh analytical. Nah, Mm-mm. tapi yang kita tanya adalah gini, suka pelajaran fluida, fisikanya, atau mekanika gitu loh Bun. Oke. Si fisik. Jadi kita jadi lebih spesifik lagi ke si pelajarannya. Misalkan gini, aku pengen masuk teknik minyak perminyakan. Oke, suka fisika nggak? Kayak gitu. Suka Hmm. fisika nggak? Dan nanti bakal lebih banyak belajar fluidanya gitu, aliran-aliran kayak gitu. Terus bakal banyak di lapangan nanti, misalkan kayak gitu loh Bun.
Oke. Kayak Gitu. kemarin tuh dia sempat nanya tuh, teknik kimia sama kimia itu bedanya apa ya gitu. Kan ada tuh jurusan kimia aja Iya, iya, iya. sama Mm-mm. teknik kimia. Iya, iya. Terus gimana, Bun? Nah, itu dia karena di apa namanya pilihan teknik kan ada kimia. Jadi udah mulai mengurai ke dalam tuh nanti apa ya kira-kira ke depannya gitu. Iya, Ya, iya. Kayak ya teknik kimia sama kimia. Teknik kimia itu bakal belajar fisika lebih banyak dibandingkan kimia. oh, justru bobot fisikanya yang lebih banyak ya. Karena namanya juga teknik kan, namanya aja teknik kimia. Nah, kalau kimia itu belajarnya itu skala Teori. teori juga tapi nge-lab juga, Bun. Nge-lab Oh, ada lab basah, lab kering. Lab basah itu kayak ya udah kita kayak mencampurkan reaksi. Kalau lab mm-mm, kering itu kayak programming. Jadi kita modeling suatu reaksi. Jadi nggak megang-megang apa reaksi-reaksi di lab yang campurin ini campurin itu enggak. mm-mm. Nah, skalanya skala lab, tapi Ya. kalau ini ya skalanya industri. Jadi lab mereka lab yang instrumennya gede-gede, Bun. Jadi Hmm, caranya mereka tuh kayak bikin reaksi kimia skalanya skala besar gitu biasanya. Berarti kan mainannya alat-alat besar kan ya. mm-mm. Biasanya butuh fisika gitu lebih banyak belajarnya kayak gitu. Nah, ini bisa juga Bun, misalkan gini ini kan ada rencana Mudat ID kelihatan nggak ya Bun? Iya kelihatan. Nah, nanti misalkan nanti ke depannya misalkan Asma mau 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 tertarik tertarik eh, di jurusan apa gitu. Nanti ke sini aja buka buka ini terus klik yang ini terus lihat cari program studi misalkan kayak oke, teknik teknik kimia. Oke, kita search teknik kimia, nanti dia bakal belajar apa aja ya. Nah, ini di sini, Bu, nanti kelihatan di sini. Teknik kimia itu apa gitu ya. Kenapa? Oke. Siapa yang bakal dipelajarinya nih? Kalau kelihatan, kita bakal lihat silabus-silabusnya. Oke, bakal belajar kimia dasar. Terus semua kan banyak fisika-fisikanya ya. Mm-mm, mm-mm. Manajemen, desain, matematika, teknik kimia, dan lain-lain. Nah, kira-kira kayak kayak ngebayangin nama-namanya aja nih, kira-kira kita tertarik atau enggak nih gitu. Terus nanti di bawahnya ada lagi prospeknya apa gimana gitu deh. Gitu Bu, nanti kalau misalkan mau cari-cari informasi bisa ke sini ke rencanamu.id kayak gitu. Gitu paling Bun. Iya, Yap. terima kasih, Ah, Miss Rina. iya. Alhamdulillah, terima kasih juga Bunda dan Asma atas kepercayaannya. Alhamdulillah kita malam ini bisa berdiskusi. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya Bun, ya Asma ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bun. Oke, Istirahat. saya